Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali berjumpa dan bertemu melalui siaran langsung live pembahasan kitab, lanjutan pembahasan kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya serta limpahan nikmatnya kepada kita di sore hari ini, sehingga kita senantiasa dapat mengikuti kajian ilmu yang akan menambahkan iman kita, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan agar hal ini menjadikan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jamaah Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Masail Jahiliyah pada masalah yang ke-17. Sebelumnya kita telah membahas masalah yang ke-16, ya, bahwa di antara perkara jahiliyah yang dilakukan oleh mereka adalah orang-orang jahiliyah, dalam hal ini orang-orang Yahudi, seringkali mengganti apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa ayat-ayat dalam kitab Taurat dengan kitab sihir. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 101 sampai ayat 102. Terutama ayat 102 yang menunjukkan akan hal ini. Masalah yang ke-17 ini merupakan, ya, ada kaitannya dengan masalah yang ke-16, di mana dalam masalah yang ke-17 Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, ya, kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka menisbahkan kebatilan tersebut, menisbahkan kebatilan kepada para nabi, ya. Hal ini juga sebagaimana yang
Firmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, al-mas'alatu as-sabi'ata asyrah. Masalah yang ke-17. Nisbatu batilihim ilal anbiya. Di mana orang-orang jahiliyah menisbahkan atau menyandarkan ya kebatilan yang mereka lakukan kepada para nabi. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman tidaklah kafir. Sulaiman seorang nabi tidaklah kafir. Mereka menisbahkan ya kekafiran kepada Sulaiman karena mengajarkan sihir, padahal Sulaiman tidak mengajarkan sihir dan tidak kafir. Disebutkan di sini, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya, wattaba'u, dan mereka mengikuti wattaba'u ma tatlu syayatin, apa-apa yang dibacakan oleh setan-setan di masa Sulaiman. Ya, di dalam kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Allah menyebutkan dan Sulaiman tidaklah kafir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi orang-orang kafir itulah ya, setan-setan itulah yang kafir ya. Mereka menisbahkan ya, orang-orang jahiliyah di sini, orang-orang Yahudi menisbahkan kekafiran kepada Sulaiman, dan Allah Subhanahu wa taala membantah hal ini dan mengatakan bahwa Sulaiman tidaklah kafir. Al-Baqarah ayat 102. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Imran ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya." Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Mereka menisbahkan ya kebatilan agama mereka, baik itu agama Yahudi ataupun Nasrani, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim ya bukanlah orang Yahudi dan bukanlah Nasrani. Hal ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak bagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan bin Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, dan min manahijil jahiliyati, di antara ya manhaj ataupun metode orang-orang jahiliyah yang dilakukan oleh mereka adalah annahum yansibuna ma hum alaihi minal kufri wad dhalal ilal anbiya. Kebiasaan mereka adalah mereka menisbahkan kekafiran ya dan kesesatan yang mereka lakukan kepada para nabi. Kama nasabatil yahud as-sihra ila Sulaiman, sebagaimana orang-orang Yahudi menisbahkan sihir, yang melakukan sihir itu adalah Sulaiman. Faqalu, mereka mengatakan as-sihru min amali Sulaiman, sihir itu adalah merupakan pekerjaannya Sulaiman. Wa huwa alladhi kana yusaytiru bihi 'alal jinni wal insi. Alasannya adalah karena Sulaiman yang menguasai jin dan setan-setan. Wa ma 'alimu anna syayatin min khulqillah. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa setan-setan itu adalah termasuk makhluk Allah, di mana Allah lah yang mengatur mereka ya. Yaskhuruhum subhanahu kaifa yasha. Allah yang mengatur mereka, mengatur setan-setan itu sebagaimana Allah kehendaki. Wa qad sakharahum li nabiyhi Sulaiman alaihissalam, dan Allah juga menundukkan ya setan-setan dan jin itu untuk Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka dari sinilah mereka orang-orang Yahudi menisbahkan sihir itu kepada Sulaiman ya. Untuk apa mereka menisbahkan sihir ini kepada Sulaiman? Mereka menisbahkan sihir kepada Sulaiman tidak lain adalah untuk mempropagandakan perbuatan sihir ini, mempropagandakan, mengesankan bahwa perbuatan sihir ini adalah kebenaran ya. Adalah kebenaran di hadapan manusia ya. Karena yang melakukan adalah seorang nabi, bukanlah satu hal yang sesat. Padahal itu adalah jelas-jelas kesesatan. Sihir merupakan pekerjaan setan, pekerjaan jin ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ya membantah hal ini. Mereka mengatakan
Hada min amalil anbiya. Sihir ini adalah ya pekerjaan yang dilakukan oleh para nabi, ya. Dilakukan oleh nabi, yaitu yang dilakukan oleh Sulaiman alaihissalam. Padahal Allah Subhanahu wa taala membantah hal ini di dalam ayatnya. Wa kadzalikal yahud wan nasara yansibuna kufrahum ila Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menisbahkan kekafiran mereka yang mereka lakukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Padahal Nabi Ibrahim adalah imamnya orang-orang yang lurus. Wa abil anbiya, ya. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Yansibuna ilaihi ma hum alaihi minal kufri. Mereka tidak segan-segan menisbahkan, menyandarkan kekufuran yang mereka lakukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa yaqulun hada dinu Ibrahim. Mereka mengatakan bahwa ini merupakan agama Ibrahim. Yang dimaksud ini adalah Yahudi, ya, agama Yahudi dan Nasrani merupakan agamanya Ibrahim. Karena itulah walihada raddallahu alaihim, karena itulah Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan mereka ini, penyandaran kesesatan mereka ini, penyandaran kekufuran mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui surat Al-Imran ayat 67, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Dan Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan Nasrani, walakin kana hanifan muslima, akan tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang lurus dan berserah diri kepada Allah, muslimah. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Hada dinu Ibrahim alaihissalam. Itulah agama Ibrahim, yaitu agama yang lurus. Agama berserah diri kepada Allah. Dan tidaklah sekali-kali beliau melakukan kesyirikan sebagaimana yang dianggap oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Ala annahu dinu tauhid, bahwa agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid. Wal bara'a minasyirki wal musyrikin. Bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, ya, berlepas dirinya Nabi Ibrahim kepada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Hal ini sangat berbeda jauh dari apa yang dianggap oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dua ayat ini menunjukkan, ya, kaidah yang besar bahwa kebiasaan orang-orang ahlul jahiliyah, ya, mereka selalu menisbahkan, ya, kekafiran mereka kepada para anbiya, ya. Menisbahkan kekafiran mereka kepada para anbiya tidak lain adalah untuk apa? Propaganda, ya. Untuk melegalkan, ya, kekafiran yang mereka lakukan, untuk melegalkan kesesatan yang mereka lakukan, seakan-akan hal itu adalah suatu kebenaran. Seakan-akan hal itu adalah bukan kekafiran, karena yang melakukan hal itu adalah para nabi. Ya, para nabi tidak mungkin mereka melakukan kesesatan dan tidak mungkin melakukan kekafiran sebagaimana anggapan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah hal ini melalui dua ayat yang mulia ini. Begitu juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Madura Mengaji yang dirahmati Allah, apa yang terjadi, ya? Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bahwa Nabi Ibrahim adalah, ya, beragama Yahudi ataupun beragama Nasrani, ya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, dalam hal ini, wa aidan ma hadatsatil yahudiyyah wan nasraniyah illa min ba'di Ibrahim biqurun. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, dan juga kata beliau, tidaklah terjadi agama Yahudi dan Nasrani ini kecuali setelah meninggalnya Nabi Ibrahim, beberapa abad setelah itu. Maka dari sini kita tahu, fa kaifa tunsab ilaihil yahudiyyah wan nasraniyah, bagaimana bisa agama Yahudi atau agama Nasrani ini dinisbahkan kepada beliau, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal
adanya Yahudiyah dan adanya Nasraniyah ini jauh setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wafat, ya, selama beberapa abad. Tidaklah mungkin bagi orang yang berakal mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menganut agama Yahudi ataupun Nasrani sebagaimana yang dianggap oleh mereka. Hadza min akbahil kadzib. Syekh Shalih Fauzan mengatakan ini merupakan pernyataan yang dusta. Pernyataan dusta dan kedustaan yang paling buruk. Wat tarikh yakdzibuhum. Bahkan sejarah pun mendustakan apa yang diklaim oleh mereka, oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Li'anna bainahum wa baina Ibrahim qurunan tawilah. Karena antara mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan antara Nabi Ibrahim itu ada jarak abad yang lama, ya. Ada jarak masa yang lama, abad yang lama. Wat Taurah ma nazalat ala Musa alaihissalam wal Injil ma unzila ala Isa alaihissalam illa ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sedangkan kitab Taurat tidaklah diturunkan kepada Musa dan kitab Injil juga tidak diturunkan kepada Isa kecuali setelah Nabi Ibrahim alaihissalam alaihi salatu wassalam wafat, ya, beberapa abad setelah itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 65. Allah berfirman, "Ya ahlal kitabi, lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Afala ta'qilun?" Wahai ahlul kitab, wahai orang-orang ahli kitab, kenapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidaklah diturunkan kecuali setelah beliau. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, surat Al-Imran ayat 93. Allah berfirman, "Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah." Setiap makanan, ya, pada awalnya dihalalkan bagi Bani Israel, ya, kecuali apa yang diharamkan oleh Bani Israel itu sendiri untuk dirinya sebelum diturunkan min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum diturunkannya kitab Taurat. Ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya, ya, klaim mereka, ya, bahwa Nabi Ibrahim beragama Yahudi ataupun beragama Nasrani hanya pepesan kosong belaka, ya, isapan jempol belaka. Tidak bisa dibuktikan, ya, tidak bisa dibuktikan sesuai dengan faktanya. Justru faktanya adalah bahwa mereka, ya, melakukan kesesatan pada agama Yahudiyah dan Nasraniyah itu karena mereka sendiri yang tidak mau, ya, berbuat kebajikan. Mereka sendiri yang menolak kebaikan dan mereka yang menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika kana fi hadhil ummah, begitu juga pada umat ini. Yang terjadi pada umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada umat Muhammad ini banyak sekali orang-orang man yansiba ma huwa alaihi minal batil ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang menisbahkan kebatilan, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka menyandarkan atau menisbahkan kebatilan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka menyandarkan kebatilan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW dengan membuat hadis-hadis palsu, ya, membuat hadis-hadis palsu tentang amalan-amalan, ya, tentang keyakinan-keyakinan dan sebagainya, sehingga seakan-akan hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk diamalkan, ya. Maka orang-orang, ya, yang meletakkan, ya, orang-orang yang membuat hadis palsu untuk apa? Untuk, ya, mempropagandakan kebatilannya, untuk melariskan kebatilannya, sama saja ia menyandarkan kebatilan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan hal itu. Padahal Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari perkataan-perkataan mereka. Karenanya orang-orang yang, ya, memalsu hadis, ya,
ataupun yang menyebarkan hadis-hadis yang dhaif, yang bukan perkataan Nabi Muhammad SAW, kemudian hadis-hadis ini diamalkan, maka seakan-akan dia menyandarkan, ya, bukan seakan-akan, bahkan dia menyandarkan kebatilan tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika min hadhil ummah may yantasibuna ilal a'immah wa hum yukhalifunahum fil aqidah. Begitu juga terjadi pada umat ini, di mana banyak sekali pada umat ini yang menisbahkan, ya, kebatilan atau menisbahkan, ya, akidah yang sesat, akidah yang tidak sesuai dengan akidah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para imam-imam. Kepada para imam-imam seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, di mana banyak di antara mereka yang menisbahkan kebatilan akidah yang batil kepada para imam ini, ya. Imam Syafi'i, ya, dituduh, ya, beliau itu berakidah Asy'ariyah, ya. Begitu juga Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Wahum ala aqidatil Mu'tazilah, padahal mereka, ya, berakidah Mu'tazilah, yaitu orang-orang yang batil ini berakidah Mu'tazilah kemudian menyandarkan akidah mereka kepada para imam. Mereka ada yang berakidah Asy'ariyah. Mereka menyandarkan, ya, akidah Asy'ariyah ini kepada salah satu dari imam-imam yang kita kenal ini. Yansibuna hadzal i'tiqad al-batil ila a'immatis salaf. Mereka menisbahkan akidah-akidah yang batil, akidah-akidah yang sesat ini kepada para pemuka-pemuka salaf, pada ulama-ulama salaf terdahulu, ya, yang diantaranya 4 imam ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Wa ma kana haula'il a'immah rahimahumullahu mu'tazilatan, padahal mereka para imam ini, ya, tidak menganut akidah Mu'tazilah, ya, tidak menganut akidah Asy'ariyah, ya. Bahkan, ya, munculnya akidah Asy'ariyah dan munculnya akidah Mu'tazilah bisa jadi, ya, setelah mereka. Bisa jadi setelah mereka meninggal dunia. Bagaimana bisa, ya, kemunculan suatu sekte, kemunculan suatu akidah, ya, disandarkan kepada seseorang yang mana orang ini tidak mengetahui apa-apa. Disandarkan kepada seorang imam yang imam ini tidak mengetahui apa-apa, karena akidah ini muncul setelah mereka meninggal dunia. Maka ini satu hal yang batil tentunya. Para jamaah, ini sesuatu yang batil, ya. Dan ini kebiasaan ahlul jahiliyah. Padahal kalau kita lihat, ya, sepak terjang para imam-imam, bagaimana para imam-imam ini mereka justru malah memerangi, ya, Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah, ya, dan memerangi, ya, para ulama-ulama ahlul kalam dan sebagainya. Mereka, para imam-imam ini konsisten terhadap sunnah Nabi SAW, ya. Bahkan mereka semua sepakat, ya, bahwa, ya, jika hadis itu adalah benar, idza shahal hadis fahuwa madhabi. Jika hadis itu benar, maka itu adalah madhabku. Nah, bagaimana bisa mereka mengatakan seperti itu, kemudian akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah yang tidak berlandaskan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, bisa disandarkan kepada mereka, para a'imah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, rahimahumullahu ta'ala. Begitulah para jamaah yang dirahmati Allah, masalah yang ke-17, ya, di mana kebiasaan orang-orang ahlul jahiliyah menisbahkan kebatilan kepada para anbiya atau kepada orang-orang yang soleh, ya, dari mereka untuk melariskan, ya, apa yang menjadi keyakinan mereka dari kebatilan-kebatilan tersebut. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masalah yang berikutnya, yaitu masalah yang ke-18. Intisabuhum ilal anbiya ma'a mukhalafatihim, ya. Mereka menisbahkan kepada para nabi, padahal mereka sendiri menyelisihi para nabi, ya. Mereka menisbahkan, ya, menisbahkan kepada para nabi, mereka sendiri menisbahkan mengikuti para nabi, maksudnya padahal mereka sendiri, ya, di saat yang bersamaan mereka mengingkari ataupun, ya, berselisih dengan para nabi mereka. Ini juga kebiasaan ahlul jahiliyah yang
yang harus kita kenal, ya. Naam, masalah yang ke-18. Al-mas'alatu tsaminata asyrah. Masalah yang ke-18. Tanaquduhum fil intisab. Di mana mereka ahlul jahiliyah ya bersikap tanaqud. Tanaqud di sini bertolak belakang di dalam penisbatan. Maksudnya bertolak belakang di dalam penisbatan adalah yantasibuna ila Ibrahim ma'a idharihim tarki ittiba'ihi. Mereka menisbahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi di saat yang bersamaan mereka tidak mau mengikutinya. Ya, jadi ahlul jahiliyah menisbahkan diri mereka kepada millah, kepada Ibrahim alaihissalam. Mereka mengikuti Ibrahim, tapi di saat yang bersamaan mereka tidak mengikutinya. Naam. Masalah ini, ya, masalah yang ke-18 ini, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah juga masalah yang banyak dilakukan oleh orang-orang ahlul jahiliyah. Mereka hanya ya bertopang pada penisbatan ya kepada penisbatan para nabi, Nabi Ibrahim di sini. Atau bisa dikatakan mereka apa? Bersembunyi di balik nama besar ya seorang nabi, seorang tokoh katakan, seorang ulama. Padahal mereka sendiri tidak mengikuti ya nabi tersebut, tidak mengikuti ulama tersebut, tidak mengikuti tokoh tersebut, tokoh yang berada di atas jalan kebenaran. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, at-tanaqud fil intisab huwa ayyantasiba ila syai'in wa huwa mukhalifun lahu. Bertolak belakang di dalam penisbatan maksudnya adalah seseorang menisbahkan diri kepada sesuatu tapi dia bertentangan dengan sesuatu itu. Seseorang menisbahkan kepada sesuatu tapi dia sendiri bertentangan dengan sesuatu itu. Maka intisab yang seperti ini, yaitu penisbatan yang seperti ini merupakan penisbatan yang batil dan penisbatan yang dusta. Wal intisab as-sahih, harusnya penisbatan yang sahih itu adalah ayyantasiba ila syai'i wa yakunu muwafiqan lahu. Ya. Seseorang itu menisbahkan diri kepada sesuatu dan dia menyetujui sesuatu itu bersamaan dengan sesuatu tersebut ya, menyetujui, bukan bertolak belakang, bukan ya menyelisih sesuatu itu, tapi menyetujui. Dia menisbahkan diri kepada sesuatu dan dia menyetujui sesuatu itu. Falladhi yantasib ila Ibrahim ya. Dan orang yang menisbahkan dirinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya seharusnya dia harus menyetujui apa saja yang datang ya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, serta ya berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan tidak menyelisihi Nabi Ibrahim dalam sesuatu apapun dari hal-hal tersebut. Itu baru penisbatan yang benar. Jadi penisbatan yang benar itu adalah seseorang menisbahkan dirinya, contohnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya harus sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sejalan dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Maka melakukan tauhid kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Maka orang yang menisbahkan diri kepada Nabi Ibrahim tentunya harus mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sangat benci kepada kesyirikan. Nabi Ibrahim ya, sosok nabi yang berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka orang-orang yang menisbahkan diri kepada Nabi Ibrahim tentunya harus seperti itu pula ya. Benci kepada kesyirikan, berlepas diri kepada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Tidak ya, dia menyelisih apapun dari apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah penisbatan, menisbahkan diri kepada sesuatu dan ia menyetujui ya apa yang ia nisbahkan tersebut. Naam, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, wa min dalika intisabil yahud, wa min dalika intisabul yahudi ila Ibrahim ma'imtin wastinkarihim listiqbalil ka'bati. Dan di antara intisab, dan di antara ya penisbatan yang dilakukan oleh orang-orang ahlul jahiliyah adalah penisbatan orang Yahudi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal mereka enggan untuk melakukan haji sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wastinkarihim listiqbalil ka'bah, dan mereka mengingkari untuk menghadap ke Ka'bah, yaitu ke Baitullah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Imran ayat 96 sampai ayat 97. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia adalah ya di Bakkah Mubarakah, ya di Mekah Mubarakah yang diberkahi oleh Allah, wa hudan lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi semesta alam. Fihi, di dalamnya, di dalam rumah tersebut ayatum bayyinat, ya, terdapat ayat-ayat yang jelas. Maqamu Ibrahim, yaitu berupa maqam Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang memasukinya maka dia aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kewajiban ya kepada manusia, bagi manusia kepada Allah, yaitu untuk berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, artinya tidak mau mengikuti ajaran ini, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah ya tidak membutuhkan alam semesta. Allah Maha Kaya dari alam semesta ini. Al-Imran ayat 96 sampai ayat 97. Di dalam ayat ini jelas para jamaah yang dirahmati Allah bahwa di antara ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ya menghadapkan wajah kita ke Ka'bah untuk melakukan haji. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Lah, orang-orang Yahudi ini mengingkari. Orang-orang Yahudi mengingkari haji. Mengingkari ya untuk menghadapkan dirinya ke Ka'bah Al-Musyarrafah tatkala beribadah. Bagaimana bisa kemudian orang-orang Yahudi ini dikatakan mereka adalah ya bagian ya dari pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, ya menisbahkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal di antara ajaran Nabi Ibrahim yaitu melaksanakan haji ke Baitullah mereka ingkari. Wa kadzalika may yantasib ilal a'immatil arba'ah. Begitu juga orang yang menisbahkan dirinya kepada imam yang 4 yang kita sebutkan tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya. Maka seharusnya penisbatan yang benar itu adalah sebagaimana yang kita katakan ya, penisbatan yang benar kalau kita katakan menisbahkan diri kita kepada Syafi'i, kepada Imam Syafi'i, maka kita mengikuti Imam Syafi'i ya. Bagaimana manhajnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akidahnya dan sebagainya ya. Ini adalah penisbatan yang benar ya. Orang-orang yang menisbahkan diri kepada imam yang 4 ya, menisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, pengikutnya Imam Abu Hanifah, atau menisbahkan diri kepada pengikutnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yajibu ayyuwafiqahum fil i'tiqad, maka harus ya sepakat, harus sesuai dengan mereka yang dinisbahkan kepadanya tersebut
dalam ajaran akidah, dalam akidahnya. Wala yukhalifuhum ila i'tiqadi ghairihim, ya. Tidak boleh kemudian menyelisihi mereka di dalam akidah mereka, ya. Dari akidah Jahmiyah, Mu'tazilah atau Asy'ariyah dan sebagainya. Ada di antara orang yang Syafi'i madhab. Dia adalah pengikut Imam Syafi'i dalam madhab. Tapi dia menyelisih Imam Syafi'i di dalam apa? Masalah i'tiqad, ya. Di mana orang yang mengaku Syafi'i di sini ada di antara mereka yang berakidah Asy'ariyah, ada di antara mereka berakidah Mu'tazilah atau Jahmiyah dan sebagainya. Maka tentunya penisbatan seperti ini tidak bisa diterima, ya. Penisbatan yang tidak benar, ya. Bagaimana menisbahkan diri kepada seseorang tapi dia sendiri, ya, yang menyelisihi apa yang dinisbahkan dirinya kepadanya. Ini merupakan salah satu perkara-perkara jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka seringkali menisbahkan, ya, kepada seseorang atau kepada para nabi ataupun orang-orang soleh atau para imam, tapi mereka sendiri yang bertolak belakang di dalam penisbatannya tersebut, ya. Tidak mengikuti para nabi dan para imam di dalam, ya, akidah, ibadah dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan masalah yang berikutnya, yaitu masalah yang ke-19. Aibus sholihin bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim. Masalah yang ke-19 ini adalah tercelanya orang-orang yang soleh disebabkan perilaku orang-orang yang menisbahkan diri kepadanya. Nah, masalah yang ke-19 ini sangat terkait hubungannya dengan masalah yang ke-18. Di mana masalah yang ke-18 kita sebutkan tadi adalah, ya, tanakudu al-intisab, yaitu bertolak belakang di dalam intisab, di dalam menisbahkan diri kepada siapa, ya. Orang-orang ahlu jahiliyah mereka bertolak belakang dengan apa yang dinisbahkan kepadanya. Lah, masalah yang ke-19 ini adalah dampak dari kesalahan penisbatan tersebut, yaitu apa? Orang-orang yang soleh, ya, akan tercemar nama baiknya disebabkan apa? Disebabkan oleh perilaku sebagian dari orang yang menisbahkan diri kepadanya, ya. Tercemarnya nama baik, ya, sebagian tercemarnya nama baik orang-orang yang soleh disebabkan oleh apa yang dilakukan sebagian oleh orang yang menisbahkan diri kepadanya. Naam. Al-mas'alatu tasiyata asyrah. Masalah yang ke-19. Qadhuhum fi ba'dis salihina bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim, ya. Mereka tercemarnya nama baik orang-orang, sebagian orang-orang soleh disebabkan oleh perbuatan, ya, sebagian orang yang menasabkan dirinya kepada mereka. Kaqadhil Yahud fi Isa, seperti pencemaran Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa qadhil Yahud wan Nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga pencelaan Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa memahami masalah yang ke-19 ini, ya? Kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita sebutkan, ya, pokok permasalahan yang ke-19 ini adalah orang-orang yang soleh, ya, sebagian orang-orang yang soleh tercemar nama baiknya disebabkan oleh perilaku atau perbuatan sebagian pengikutnya. Seperti orang-orang Yahudi mencela Nabi Isa alaihissalam karena pengikutnya apa? Melakukan perbuatan yang tercela. Seperti melakukan kesyirikan kepada Allah, ya. Menganggap bahwa Allah itu tsalitsu tsalatsa, satu di antara trinitas, ya. Sehingga orang-orang Yahudi mencela Isa alaihissalam. Ini celaan ini sebenarnya tidak benar, ya. Bagaimana mencela Nabi Isa alaihissalam, ya,
dengan perbuatan yang dilakukan oleh sebagian dari pengikutnya yang sesat. Begitu juga ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mencela Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dikarenakan sebagian dari pengikut Nabi Muhammad SAW yang mengklaim mengikuti Nabi Muhammad SAW melakukan perbuatan yang tercela. Ya, kita sebutkan bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan dalam hal ini. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan qadhuhum fis salihina bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina ilaihim minal af'al as-sayyi'ah. Mereka ya mencela orang-orang soleh dengan sebagian perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menisbahkan diri kepada orang tersebut dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Fayansibuna af'alal atba ilal matbu'in, ya. Maka mereka dalam hal ini sama menisbahkan perilaku orang-orang yang mengikuti kepada apa? Kepada orang yang diikuti, ya. Mereka menisbahkan perilaku orang-orang yang mengikuti, ya, perilaku jelek orang-orang yang mengikuti kepada orang yang diikuti. Padahal orang yang diikuti tidak mengajarkan sesuatu itu. Ini artinya. Jadi mereka menisbahkan atau melemparkan celaan kepada orang yang diikuti, ya, dengan perilaku orang-orang yang mengikutinya. Padahal apa yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya tersebut, ya, tidak dianjurkan ataupun tidak dilakukan oleh orang yang mengikuti. Wahum minha bara, padahal orang yang diikuti jelas berlepas diri dari perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mengikutinya. Seperti kaqadhil Yahud fi Isa bin Hira fi adba'ihi minas salibiyyin. Seperti, ya, celaan orang-orang Yahudi kepada Isa alaihi salam, ya, dengan, ya, menyimpangnya pengikut Isa alaihissalam, ya, dengan solibiyin, yaitu dengan adanya salib. Wal mu'taqidin annallaha thalithu thalatha, dan sebagian pengikut Isa beranggapan atau meyakini bahwa Allah itu satu di antara tiga, yaitu Trinitas. Au annal masihu wallah, atau ada yang meyakini bahwa Isa itu sendiri adalah Allah ataupun anak Allah. Jelas, ya. Perkara ini salib, ya, menganggap bahwa Allah itu satu di antara Trinitas, menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Allah, menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Ini adalah perkara yang diingkari oleh Nabi Isa alaihissalam. Perkara yang diingkari oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan perkara ini tidak diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Hal ini muncul disebabkan oleh perilaku sesat dari sebagian pengikutnya. Lah, orang-orang ahlul jahiliyah, orang Yahudi di sini tidaklah melemparkan, ya, celaan tersebut kepada pengikutnya Nabi Isa, tetapi mereka melemparkan celaan itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Inilah, ya, salah satu perkara jahiliyah yang dilakukan oleh orang Yahudi, di mana mereka melemparkan celaan kepada, ya, para nabi, ya, Nabi Isa dalam hal ini atas apa yang dilakukan oleh sebagian dari pengikut Nabi Isa alaihissalam dari perkara-perkara yang menyimpang. Wa kadzalika may yakdah fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina ila dinihi minal kuburiyah wa minal jahmiyati wal mu'tazilah wal khawarij. Begitu juga, ya, ada orang yang mencela Nabi Muhammad SAW. Mencela Nabi Muhammad SAW dikarenakan sebagian pengikut Nabi Muhammad SAW yang menisbahkan diri kepada agama Nabi Muhammad SAW melakukan apa? Melakukan perkara-perkara yang sesat. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun. Orang-orang kuburiyun adalah orang-orang yang suka, ya, meminta syafaat, meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah dikubur, yang mereka anggap wali dan sebagainya. Padahal ini bukan merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka atas dasar yang dilakukan oleh mereka inilah mereka, ya, mencela agama Nabi Muhammad SAW. Ini tidak benar, ya.
Begitu juga ya yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij, di antara firqah-firqah sesat ya. Kaum-kaum sesat yang menisbahkan diri kepada kaum muslimin ya. Mereka ketika melihat kelompok ini, kemudian mereka menyalahkan Nabi Muhammad SAW atas kesesatan yang mereka lakukan. Nah, ini tidak bijak para jemaah. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang ahlul jahiliyah ya. Jadi sekarang ini banyak orang-orang yang menisbahkan ya, oh Islam itu ekstrim, Islam itu ya keras dan sebagainya ya. Maka janganlah kamu masuk dalam agama Islam, janganlah mengikuti Nabi Muhammad SAW, jangan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita tidak menafikan ada sebagian dari pengikut ya Nabi Muhammad ataupun ada sebagian dari orang yang menisbahkan diri kepada Islam, mereka berbuat ya tindakan kekerasan ya, ekstremisme, ya, radikalisme dan sebagainya. Kita tidak menafikan hal ini. Tapi justru yang kita ingkari adalah ketika ada orang yang menisbahkan, ya, ketika ada seseorang yang mengingkari perbuatan sebagian ini kepada dan dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian mereka mengatakan, berarti Islam ini ajarannya tidak benar. Karena mengajarkan orang ini seperti ini. Mengajarkan umatnya seperti ini. Padahal Islam berlepas diri dalam hal ini. Bahkan ada yang menuduh Nabi Muhammad SAW tidak benar. Ya, ini tidak benar para jemaah. Ya, padahal Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Ya, maka hendaknya kita selalu bijak di dalam ya melihat ya dari siapa kesesatan itu dilakukan. Adakah ajaran Nabi Muhammad SAW, agama Islam ini mengajarkan kekerasan, ekstremisme dan sebagainya, sehingga kita kemudian menisbahkan ya keburukan tersebut kepada agama Islam, menisbahkan keburukan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Adakah Nabi Muhammad mengajarkan ya pengikutnya, mengajarkan umatnya untuk meminta-minta kepada orang-orang yang telah dikuburkan, ya, yang mereka anggap wali dan sebagainya? Ini merupakan sebuah perilaku kesyirikan. Adakah Nabi Muhammad mengajarkan hal ini? Maka bukanlah satu hal yang bijak tatkala seseorang ya menisbahkan kesesatan kepada kepada seorang nabi, padahal nabi tersebut ya berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh umatnya. Fanaqul liman yakda fiha ulail anbiya, maka kita katakan kepada orang yang mencela para nabi-nabi disebabkan kesesatan yang dilakukan oleh sebagian pengikutnya. Kita katakan kepada mereka, hada laisa hada huwa dinu Musa alaihissalam. Ini bukan ajaran Nabi Musa, ya. Wa laisa hada dinu Isa alaihissalam, ya. Ini bukan ajaran agama Nabi Isa yang menganjurkan ya pengikutnya untuk menyembah Allah dengan tiga trinitas, yang menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah, sebagai Allah dan sebagainya. Wa laisa hada dinu Muhammad, dan bukanlah ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukanlah ajaran atau agama Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan ya umatnya untuk meminta kepada orang-orang yang telah mati. Bukanlah ajaran Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan ya ekstremisme, kekerasan dan sebagainya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah ataupun ya di antara sekte-sekte sesat yang bermunculan ya di di pengikut agama Nabi Muhammad SAW. Wa idza kana indal asba inhiraf fa innahu la yunsab ilal asl. Maka yang bijak ya, jika terdapat penyelewengan ya dari pengikut-pengikut satu agama, maka tidaklah boleh kemudian kita nisbahkan ya penyelewengan tersebut kepada asalnya, kepada agama tersebut, karena agama tersebut tidak melakukan ya, tidak mengajarkan hal seperti itu, dan nabinya tidak melakukan serta tidak mengajarkan hal seperti itu. Wa inna ma yunsab ila may yasdur minhu hadza syai'. Sesungguhnya hal yang satu bijak ya, termasuk hal yang bijak adalah menisbahkan kesesatan itu kepada siapa yang melakukan. Siapa yang melakukan dan siapa yang mempunyai fikrah ataupun pemikiran sesat tersebut, maka nisbahkan kepada mereka.
Fala tu'abu risalatu Musa alaihi salam bi annal yahud harrafu wa baddalu wa ghayyaru. Maka tidaklah dinisbahkan atau tidaklah dilemparkan aib atau pencelaan kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam disebabkan karena sebagian orang Yahudi harrafu, mereka merubah kitab Allah, yaitu kitab Taurat, mereka mengganti kitab Taurat dan sebagainya. Jadi perilaku orang Yahudi yang gemar untuk merubah kitab Taurat, untuk mengganti kitab Taurat, menulis kitab Taurat dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan ini adalah kitab Allah, tidaklah dinisbahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada risalah Nabi Musa. Karena ajaran Nabi Musa berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh umatnya. Wala yunsab ma inda nasara minasyirki was-salibiyya wal kufril qabih ila dini Isa alaihissalam. Begitu juga tidaklah disandarkan ma'in dan Nasara, tidaklah disandarkan apa yang dilakukan oleh sebagian atau oleh orang-orang Nasrani dari perbuatan kesyirikan, salib dan kekufuran kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga wala yunsab ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'indal kuburiyin alladzina yadda'una al-Islam. Dan tidaklah bisa dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan sebagian umatnya dari orang-orang kuburiyun yang gemar untuk melakukan peribadatan di kuburan, meminta-minta kepada orang-orang yang di kuburan dan mereka mengaku bahwa mereka mempunyai ajaran, yaitu ajaran Islam. Awil mulahida minar rafidah wal batiniyah. Begitu juga tidak bisa dinisbahkan celaan tersebut kepada Islam hanya karena dilakukan oleh sebagian orang-orang mulhid, orang-orang yang keluar dari agama Islam dari kalangan orang-orang rafidah, orang-orang Syiah rafidah ataupun orang-orang batiniyah. Wa in tasammu bil Islam, walaupun mereka menamakan diri mereka sebagai orang-orang Islam. Sebagai orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah menamakan diri mereka orang-orang Islam. Tapi lihat bagaimana amal mereka. Mereka melakukan banyak kesyirikan. Mereka banyak mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang hal ini semuanya Islam berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Maka tidaklah benar kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti orang-orang Rafidah ataupun oleh orang-orang Batiniyah dari kesyirikan yang mereka lakukan, dari penyimpangan yang mereka lakukan, walaupun mereka menisbahkan diri mereka kepada Islam, kemudian kita mencela agama Islam itu sendiri. Mencela agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yunsab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam man ittaba'ahu wa amana bihi wa yunsab ila salihina man iqtada bihim wattaba'hum. Sesungguhnya yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar, beriman kepada beliau. Wa yunsab ila salihina man iqtada bihim wattaba'hum, dan dinisbahkan atau disandarkan kepada orang-orang soleh bagi orang-orang yang jelas-jelas mengikuti orang soleh tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, menceritakan tentang keadaan orang-orang para sahabat Nabi SAW. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Lihat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan mereka meridhoi Allah, ridho kepada Allah. Lihat bagaimana ini penisbatan yang benar Penisbatan yang benar adalah orang-orang
boleh menisbahkan dirinya kepada kebenaran tatkala orang tersebut konsisten kepada kebenaran tersebut. Ya. Seseorang ya dari kalangan sahabat, orang-orang yang terdahulu dari masuk Islam, dari kalangan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang menisbahkan diri mereka dengan benar. Menisbahkan diri mereka dengan benar. Qala Allah Ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 68. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu. Sesungguhnya manusia yang paling berhak untuk menisbahkan dirinya kepada Ibrahim, menjadi pengikut Ibrahim, adalah lalladzina taba'u, orang-orang yang mengikutinya. Wa hadan nabiyyu, ya, dan orang-orang yang mengikuti nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah penisbatannya benar. Ya. Mengikuti menisbahkan diri kepada Nabi Ibrahim, yaitu yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW juga yang meneruskan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kadzalika la yunsab ilal a'immatil arba'a ma indal muntasibina ilaihim min inhirafin fil aqaidi aw fil aqidati wa mukhalafati lid dalil. Dan begitu juga tidaklah boleh kita menisbahkan ya sesuatu kepada al-a'imah al-arba'ah, kepada para imam-imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, dengan adanya ya perilaku menyimpang dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada mereka dalam masalah akidah dan menyelisih dalil-dalil yang ada. Begitulah sejatinya para jamaah penisbatan diri yang benar, ya. Jadi orang-orang jahiliyah ya mereka menganggap celah ya kepada orang yang diikuti ya dari kalangan anbiya dan orang-orang soleh atas dasar kesalahan ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh pengikutnya. Ini adalah satu hal yang tidak bijak, dan itu suatu perkara yang banyak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ya. Nas'alullaha salama wal afiyah. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa bersikap bijak, dan agar kita bisa mengikuti kebenaran itu adalah kebenaran ya, dan kita menjauhi kebatilan itu adalah suatu kebatilan. Agar Allah memberikan kita pemahaman akan suatu kebenaran dan diringankan serta dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan agar kita memahami kebatilan itu adalah kebatilan dan diberi kemudahan oleh Allah untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan masalah yang ke-19 dari kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mungkin para jamaah yang dirahmati Allah, pembahasan kita cukupkan pada 3 pembahasan ini atau 3 masalah ini. Masalah yang ke-17, 18 dan 19. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan masalah yang berikutnya, yaitu masalah yang ke-20 ya. Di mana masalah yang ke-20 adalah orang-orang jahiliyah menganggap bahwa amalan-amalan sihir ya, amalan-amalan sihir ataupun yang dilakukan oleh penyihir itu termasuk di antara karamah atau wali ya. Mereka menganggap bahwa orang yang melakukan sihir itu adalah orang yang memiliki karamah. Mereka adalah orang-orang wali dan sebagainya. Ini adalah masalah yang ke-20, dan hal ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para jamaah, mungkin ada yang bertanya sebelum kita akhiri pembahasan kita pada kitab Masail Jahiliyah di sore hari ini. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Naam, sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk dalam layar kami. Tapi jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri dahulu ya pembahasan kita ya pada sore hari ini dalam kitab
pembahasan kitab Masail Jahiliyah, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di waktu yang sama. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.